Sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Wulan, ayo Wulan, angkat telepon Mbak Sri. Ya Allah, kemana sih anak ini? Belum diangkat juga Mbak. Masih tidur mungkin sebulan. Duduklah Mbak. Gimana Mbak bisa tenang yuk? Dari tadi Ibu manggil nama Wulan terus. Ibu sudah lebih tenang. Sudah tidur lagi. Ini panggilan tak terjawab. Loh, Mbak Sri? Kenapa Mbak Sri nelpon aku ya? Wulan, Ibu sakit, Duk. Mbak harap kamu segera pulang. Maaf, Mbak. Wulan sudah ada janji dengan Laili. Ibu sakit. Perlukan aku untuk pulang? Ayo toh ya, makan sing banyak. Biar cepet gede gitu loh. Ibu tuh udah lama nggak makan daging ayam. Jadi perempuan itu kok jangan sering ngalamun. Nggak baik. Bekerja, itu akan membuat tubuhmu semakin kuat. Apa tahu yang kamu lakukan itu? Apa itu bermanfaat? Tidak kan? Itu semua yang kamu lakukan itu tidak menghasilkan uang. Coba saja kalau menghasilkan uang. Mana berikan ibu, bisa buat ibu beli daging. Biar kita itu hari ini makan daging, bukan makan ngalamun. Oh, bagus. Dari mana kamu? Kesasar di hutan. Bulan pulang rapat dari balai desa, Bu. Itu gemes banget sama kamu. Adanya kok rapat, rapat, rapat. Apa rapat itu menghasilkan uang, Bulan? Bagus. Perempuan itu kodratnya hanya 30 bulan. Boleh Ibu titipin masakannya? Boleh, Bu. Siapa yang ngajarin kamu masakan ini? Itu akibatnya kalau kamu itu hanya belajar, belajar, belajar. Kodrat perempuan itu hanya di dapur, Wulan. Siapa yang akan menikahi kamu nanti kalau makananmu seperti itu? Lagi lihat apa kamu, Dok? Kok senyum-senyum sendiri? Lihat, Ibu, lihat. Bu, Wulan tuh terima Bu di kampus impiannya Wulan. Wulan mau jadi mahasiswa, Bu. Apa-apaan toh kamu? Kamu lah juga belum mandi toh? Wulan, dengerin ibu. Kamu itu perempuan, nggak usah capek-capek sekolah. Kamu itu akhirnya hanya di dapur. Laili, sejak kapan kamu di sini? Kamu kenapa kok melamun? Ada apa? Apa dosanya ditolak? Tapi nggak mungkin.
Tapi percaya nggak kalau aku bilang ada ibu yang tidak pernah mencintai anaknya? Maksudmu? Aku tahu respon yang kamu lakukan itu karena kamu mempunyai sosok ibu yang pengertian, perhatian, memberi kasih sayang sama kamu. Tapi aku rasa cinta itu adalah naluri yang otomatis ada saat seseorang itu menjadi ibu. Itu merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada semua ibu. Kamu kenapa kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Ibuku sakit. Apa yang harus aku lakukan? Gitu doang. Gitu aja kok repot, ya pulang lah. Mungkin ibumu tuh sakit karena kangen sama kamu. Tapi aku tidak pernah pulang. Aku sudah 3 tahun tidak pernah pulang lagi. Buset, kamu diusir. Maksudnya kamu harus gak pulang. Aku sering tiket kereta yuk. Gak perlu repot-repot lagi. Udah gila, aku urus sendiri. Itu dong, kan kamu selama itu selalu repot kalau ke rumahku. Nah, saat ini izinkan aku buat ngurusin semua perjalanan itu. Lagipun kamu kan masih harus mengurusi presentasi skripsimu itu kan? Kamu yakin aku harus pulang, Li? Pulang. Ibumu pasti kangen sama kamu. Terima kasih ya, Li. Sama-sama. Bulan, kamu pulang kampung. Kamu tahu dari mana? Laili yang memberitahu kami. Laili bilang ibumu sakit. Apa benar, Bulan? Kabarnya sudah 3 tahun kamu tidak pulang. Iya, aku sudah 3 tahun tidak pulang dan tidak bertemu keluargaku. Bulan, apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Astagfirullah, Bulan. Apapun yang terjadi antara kamu dan ibu kamu tidak boleh seperti itu. Ibu tetaplah ibu. Dia orang yang melahirkanmu. Ibu adalah sumber cinta dan kekuatan yang tiada henti. Dengan setiap pelukan dan nasihat. Setiap langkah hidup kita terdapat doa dan harapan dari ibu yang selalu menyertai. Itu benar, Bulan. Terima kasih ya teman-teman. Aku akan segera pulang dan bertemu keluargaku. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Syukurlah, kamu sudah pulang, anak sayang. Pergi tanpa pamit, Segeralah masuk, taruh barang bawaanmu itu ke kamar. kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang. Duduk sini, Lan. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, Mbak, baik. Ibu tuh nggak mau ganggu kuliahmu. Makanya kita jarang ngabarin kamu. Kapan ibu memikirkan kuliahku? Bukankah baginya anak perempuan cuma akan ke dapur saja? Ibu tuh sering nanyain kamu ke kita, Bulan. Berkali-kali malahan. Diminum dulu, Wulan. Sudah tahun keberapa kuliahmu, Wulan? Berapa lama lagi selesainya? Sudah semester akhir, Mbak. 2 bulan lagi, insya Allah selesai, Mbak Rahayu. Ibu tuh sebenarnya kangen banget sama kamu. Tapi ibu nggak mau ganggu kuliahmu.
Wulan capek, Mbak. Mau istirahat ke kamar dulu. kembali pulang bersama terang menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Aku kenal ibu, dan selama jadi anaknya, tak pernah ibu bersikap kasih padaku, tidak sekalipun. Perkataan Mbak Sri dan Mbak Rahayu barusan semata-mata hanya untuk meyakinkan hatiku. Kejadian 4 tahun lalu, pertengkaran hebat dengan ibu supaya hal itu terlupakan. Wulan, pergi ke kota bagi perempuan itu hanya untuk sampaikan laki-laki. Tempat paling aman itu hanya di kampungmu sendiri. Ibu itu gak mau kamu pulang hanya untuk membawa aib. Astagfirullah, perempuan macam apa? Jangan kotor perkataan ibu, Wulan. Kurang terbaik dan terpelajar apa? Si Retno, Sumirah, bahkan anak Pak Kaji Tarjo pun mereka pergi ke kota dan pulang-pulang menjadi jalang. Ibu itu cuma gak mau, Wulan, kamu pulang jadi jalang. Cukup, Bu, cukup. Seharusnya ibu itu menyemangati, bukan malah menjatuhkan. Sekarang Wulan tahu kenapa bapak meninggalkan ibu. Kenapa bapakmu meninggalkan ibu? Jawab, Wulan. Ibu itu picik. Ibu sudah bangun, Wulan. Ya, Mbak. Bu, minum dulu, Bu. Iya, Bu, biar cepat sembuh. Ya. Pulang, Bu. Bagaimana kabarmu, Bro? Baik, Bu. Kamu kok sekarang kelihatan kurus, Bro? Ibu yang maksa minta fotomu, Dok. Kalau ibu kangen denganmu, ibu selalu memandangi fotomu. Rahayu, tolong ambilin foto ibu. Wulan, coba lihat ini. Kamu ingat nggak? Dulu waktu kamu foto ini waktu kamu saat mengikuti drum band. Dulu ibu ingat kamu menangis karena ibu kesiangan membangunkanmu. Ibu nggak apa-apa. Kapan, Dok? Dok, ibu boleh minta tolong dibantu ke ruang tamu? Boleh, Bu. Ningsih, dalamku. Ibu boleh minta tolong ambilin kotak di dalam lemari ibu. Ya, sebentar ya. Ibu, berikan pada Wulan Ningsih. Wulan, itu untukmu. Ibu khawatir tidak sempat memberikanmu. Ibu sudah tua, Wulan. Kamu harus menerima itu. Itu adalah uang yang selama ini kamu kirimkan lewat bapakmu untuk ibu. Dan di situ juga ada hakmu, sisa dari penjualan ternak.
Kenapa tidak ibu pakai untuk keperluan ibu saja? Wulan, ibu tidak butuh uang sebanyak itu. Ibu malah takut, ibu khawatir tidak bisa memberikan kamu uang. Wulan kan bisa cari uang sendiri, Bu, meskipun sedikit-sedikit. Jadi ibu tidak perlu repot memikirkan Wulan. Wulan, uang itu bisa kamu gunakan untuk biaya pernikahanmu nanti. Mbak-mbakmu itu tidak sekaya orang-orang. Mereka mempunyai anak-anak yang banyak. Mereka tidak bisa membantumu banyak, Wulan. Wulan, maafkan ibu ya. Selama ini ibu terlalu keras padamu. Kamu benar, ibu memang titik. Ibu tidak ingin kamu kecewa. Maka dari itu ibu tidak pernah memujimu. Ibu ingin anak-anak ibu itu tumbuh kuat. Tidak ada yang terluka. Ibu ingin kalian itu bersinar seperti rembulan merah jambu, bukan rembulan kuning keemasan. Rembulan merah jambu. Itulah yang diinginkan ibu, menjadi orang dalam arti sebenarnya, punya karakter dan prinsip yang berbeda. Hatiku berbunga, semua kehampaan, kebencian, dan kekesalanku pada ibu terbang ke awan. Aku tak lagi membencinya, ternyata aku cukup punya arti. Aku rembulan di hatinya.